Halo Sobat Suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Alas Roban itu punya banyak misteri. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupku Mustahil kita tahu apa ada yang dalam situ. yang penuh tanda tanya. Ini ditemukan di mana? Alas Roban. Hai, balik lagi sama Mine. Kali ini aku nggak sendirian. Aku bersama siapa sih di sini? Hai, aku Taskia Namia berperan sebagai Tika di film Alas Roban. Ya, aku Michelle Judith sebagai Ibu Nursita di film Alas Roban. Oke, itu dia para pemain cast dari Alas Roban. Nah, langsung aja karena tadi udah perkenalan karakternya siapa aja. Nah, boleh nggak sih ceritain sedikit sinopsis dari si film Alas Roban? Ya, jadi di film Alas Roban kita menceritakan tentang sebuah keluarga kecil, yaitu ada Ibu Nursita dan anaknya Gendis yang memilih untuk pindah dari Pekalongan menuju Semarang agar mendapatkan kerjaan yang lebih layak, agar anaknya Gendis yang buta parsial bisa dioperasi di kota. Salahnya yang mereka lakukan adalah pantangan melewati jalan Alas Roban pada malam hari. Sejak saat itu misteri, tragedi semuanya diceritakan lewat film ini, meliputi beberapa kejadian-kejadian nyata yang sudah dialami oleh warga setempat dan orang-orang yang melewati tempat tersebut gitu. Tuh, tapi ini tuh Alas Roban kan juga urban legend juga ya. Nah, terus kenapa sih sebenarnya hal apa sih yang bikin kalian tertarik untuk join di project ini? Kalau aku pribadi sejujurnya kenapa aku tertarik kan satu karena urban legendnya dan aku tuh nggak pernah didirect sama perempuan gitu. Nah aku pengen mencoba untuk didirect sama Bu Hadrah gitu. Kalau aku sejujurnya karena salah satunya ada sisi penasaran yang didirect sama perempuan gimana sih. Terus juga yang aku pas ketika baca skripnya nggak cuma kita akan ngebahas tentang Alas Robannya, tapi juga kita ngebahas tentang bagaimana perjuangan seorang ibu demi anaknya gitu. Yang bikin aku penasaran karena sejujurnya kalau aku pribadi selain aku suka sama film horor, aku juga suka sama film drama gitu. Dan menurutku di sini tuh ada kombinasi yang pas gitu. Oke. Boleh kalau Kak Michelle sendiri gimana? Menarik karena ini horor pertamaku juga. Kebetulan secara waktunya pas lagi kosong. Oke. Jadi bisa ambil judulnya, terus kayak ya pengalaman baru. Terus sebenarnya karena syuting lagi sama Taskia sih, simple banget. Hah, ada Taskia, ambil gitu. Karena lebih horor daripada filmnya. kayak aman nih gue gitu kata dia. Kayaknya bakal hantu-hantu gak Pasti bakal dekat beban-beban gue. horor ke ratunya. Oh, karena emang tandeman banget jagoannya sih. Aku dia tinggal ya. kayak gitu doang. Main aman. Tapi emang sih kalau kita lihat nih, kalau search di Google terus kita ngelihat film dan series kayaknya lebih banyak yang horor tuh justru kata Taskia. Kalau yang drama, Kak Michelle. Makanya ini adalah perpaduan drama dan horor. Iya, kenapa sih? Tapi justru di film ini yang nangis-nangis tuh Kia. Iya. Malah yang banyak nangis Terus kayaknya aku. aku yang kayak kayang-kayang kayak yang kayak gitu-gitu tuh aku. Seneng tapi kayak begitu. Enggak. Ada soalnya ada di beberapa momen kayak misalkan dia ngelihat kayak gitu di anaknya gitu. Dia tuh bisa takut beneran. Nah aku tuh harus mencari cara untuk dia gak takut.
Ya udah aku bilangnya kayak, Dek, itu anakmu lagi gimnastik di dalam. Jadi dia bukan kesurupan, dia itu gimnastik gitu. Jadi berarti Kak Michelle ini first timer banget. First timer dia tuh penakut. Jadi aku kan penakut. Nah dia lebih gini lagi nih penakutnya kayak gitu. Kalau kita boleh tahu mungkin pro and tipsnya kali ya dari Ratu Horor se-Indo mungkin ya. Kia, dari mana kamu tahu kalau itu acting atau itu dia beneran kesurupan? Coba, itu aja Aku deh. bisa tahu. Itu sering terjadi di lokasi syuting. Aku tahu. Kadang kan kita nggak tahu dia gitu-gitu adegan-adegan ternyata dia kesurupan beneran. Itu yang bikin aku takut. Ya, itu kita tinggal doain. Oh, berarti baru pertama banget ya. Jadi kita suka kaget karena dia. Karena dia kaget beneran. Aku kan maksudnya kayak kita misalkan respon nih dia. Yang jalan duluan kita kan berarti harus tektokan sama dia gitu. Lagi latihan. Padahal kita sebelumnya udah ngobrol sama anak ini gitu. Udah kayak ya gendis ya. Set. Oke, urutannya Michelle dulu, Taskia, Rio. 2 di belakang nih anak ayam ini kan mau gak mau harus ketemu sama induknya kan harus kayak respon dong gitu. Tiba-tiba dia benar-benar di luar nurul aku gitu kayak wah gitu. Kita ngerespon, wah keren juga nih dia. Set, itu kayak gitu, itu emang kayak gitu gitu. Hah kok emang kayak gitu tuh apa gitu. Oh dia takut beneran. Nggak, soalnya pas latihan gak kayak gitu. Kayaknya mungkin dia kesurupan beneran. Aku takut anak kecil kesurupan kan. Takut dia kenapa-napa. Biasanya sih kalau mau film horor-horor ini kadang kan ada penjaganya ya. Iya. teman-teman. Iya. Tapi bisa jadi nggak kalau Gitek tiba-tiba kesurupan? Pernah nggak? Bisa, pernah. Nah, Oh, iya Itu pasti tuh. ada ya. Bisa ada. Ceritanya Ada. ya. Tapi karena aku juga tahu anak ini tuh suka iseng ke ibunya. Oke. Jadi kayak aku udah tahu ini pasti bohongan gitu karena dia tuh biasanya cuma kasih tahu tuh setengahnya. Nah dia ini tipenya udah langsung visualnya kan langsung kayak wah gitu. Aku kadang kayak yes. Tapi itu aku ketahan, aku gak bisa iseng sama dia. Karena aku takut nanti dia nangis beneran, aku bingung. Kalau kamu juga udah tahu ya standarnya Udah tuh kayak tahu. gimana ya? Udah tahu, karena aku kan penakut. Dia kan penakut. Nah, tapi dia lebih parah dari aku. Jadi aku tahu kalau aku tuh karena aku penakut aku gak suka juga dibercandain kayak gitu. Iya. Nah, karena aku tahu diri, aku bercandainnya cuma sampai hari terakhir. Hari terakhir itu adalah hari aku bersinar di depan dia. Shine kayak hahaha hari terakhir bodo amat gitu. Gitu sih. Tapi gimana sih Kak Michelle sebenarnya apa? Kamu kayak aku tahu, kamu kalau diajakin ngomong apa, udah langsung ngeblank. Iya. Iya, di situ Dari otak tadi gue aku juga ternyata ngeliat. sempit. Berarti kamu sempit juga. Itu dia, karena kita sering ngeblank. That's right, Kita udah motherfucker. zone out banget, Nah. teman-teman. Nah, gimana selama proses syuting filmnya? Kan tadi Kak Taskia udah ngejelasin banget nih dari POV-nya Kak Taskia tentang Kak Michelle. Nah, kalau dari Kak Michelle-nya sendiri, gimana? kalau buat aku ternyata capek ya. Capek banget lah. Capek Pasti. banget, nggak mau film action, main film horor sama aja. Nggak. Tapi kan hampir sama kan? Hampir sama Ada ternyata actionnya lari-lari, juga, kan? guling-guling di hutan. Fisik tuh bener-bener bermain banget di sini, bener-bener yang kayak dikuras, terus mentally juga capek kan syuting malam-malam terus kayak ini hantu beneran apa ini bohong, kok gerak-geriknya tapi kayak bukan manusia, aduh capek banget aku. Tapi ada satu yang di trailer aku takut beneran loh. Aku kaget. Yang gini. Oh iya, itu serem Itu banget. serem banget. Berarti kita tonton nanti ya teman-teman, kita tunggu. Nah, tahu di trailernya aja gue udah kaget gimana filmnya. Iya, capek. Kayak ih ngaca gue gitu. Terus Udah. Mirip lagi. mirip lagi poninya gitu. Tapi dari Kak Michelle sendiri nih, kamu justru ketagihan gak untuk main horor? Sebenarnya kalau menurut aku kalau waktunya pas lagi nggak ada job lain, aku pasti kayak akan coba-coba pertimbangan walaupun aku sebenarnya takut banget. It's all about waktu. Iya, yang penting pas gitu ya. Waktu. Susah banget nanganin anak ini. Mantap. Girls, dalam keluarga profesional, Iya, terus benar. belum dinafkahi, tahu kan terseok-seoknya indis ekonomi, tinggal di Indonesia pula. Iya, kita balik lagi nih. Nah, berarti kan film ini mengangkat mitos Alas Roban ya. Nah, boleh gak sih
ceritain pengalaman mistis atau kejadian unik yang ternyata kejadian di syuting, proses syuting. Pertanyaan yang sangat unik. Sering ditanyakan. Sangat Sebenarnya hening. sejujurnya Aha. kami para cast nggak pernah ngerasain. Tapi kru menurutku. Karena karena kan mereka kadang salah satunya misalkan kerja lebih lama dari kita karena kan suka prepare Packing sebelumnya, dulu, packingnya bla bla bla, unpack gitu-gitu. Nah ada momen dimana sebenarnya yang kemarin udah dibuka sih ke Michelle pas lagi persiapan di set, Michelle lagi di set, aku lagi di base camp, lagi nongkrong. Terus pada cerita kayak kak, tapi jangan cerita ke Kak Michelle pasti takut banget gitu, kenapa gitu kan. Kemarin kan adegannya ada sekitar 20 hantu dia bilang gitu. Yeah. Nah emang salah satu kru kita tuh ada yang sensitif, tahu pokoknya intinya tahu gitu. Yeah. Kan mereka kalau mau final check tuh ngebagi 10 gitu. Nah yang satu itu tuh udah langsung gua maunya ngambil yang pasukan di sebelah sini, nggak mau yang di sebelah sini. Karena dia tahu di sebelah sini ada tuh. Iya, iya, Nah, iya. yang di dalam hitungannya mereka itu kan harusnya 20. Ternyata di 21 gitu loh. Kayak gitu-gitu. Tapi yang terus ada kalau anak BTS kita sempat nge-capture bayangan gitu-gitu. Tapi kadang ya udahlah, di semua tempat sih menurutku ada gitu. Tinggal kitanya kan niatnya apa. Dan kita kan niatnya cuma malah ngasih lihat kalian semua gak sih? Gitu. Tapi justru Yang itu tak terlihat. yang lebih bonusnya ya. Tapi gak ada yang kasih tau aku. Ya Ya, iyalah. makanya ini kita Apa nggak ngasih nanti? tahu. Kita nanya. Wah, daripada gue mendingan kayak, Iya. tapi kakinya bener ya gak ngomong sama Kak Michelle. Iya bener kan, gue bisa tuh kali Iya, ini. karena baru Tepati kenal. janji gue ngomong sama dia. Ini lihat, kita baru nanya di sini. Ini baru diceritain di sini gimana kalau misalkan di lokasi syuting. Iya, udah pasti kayak Udah, ya nggak apa-apa. gitu. Heeh. Gitu. Oke, kalau Kak Michelle? Aku gak ada sih, aman-aman aja. Karena kadang tuh yang lebih serem manusia sih, bukan setan. Iya. Betul, banyak banget yang ngomong kayak gitu. Manusia tuh emang lebih dari lebih-lebih. Ya kan kasihan gajah-gajah di Sumatera. Betul. Iya, betul. Mm-mm. Aduh, ntar dulu. Oke, bentar. Ya. Tuh kan ngebayangin. Itu kayak gue kalau dipotong Iya. dikit, gue langsung kayak, tadi cerita topik sampai dikit, mana? gue langsung kayak, Dari alas roban jadi ke gajah. pengen bahas itu, tapi kan kita nggak bisa Nggak juga bisa. ya teman-teman. No. Oke, lanjut aja lah. Nah itu sebenarnya aku kepo juga sih karena chemistry ya. Udah gitu kan ada salah satu tokoh yang masih anak kecil tuh kebetulan dan dia tunanetra ya. Ya kan. Nah itu gimana sih cara kalian membangun chemistry itu di tengah-tengah kalian juga rada bingung, rada hektik sama karakter kalian sendiri. Karena kan itu langsung, lokasinya langsung di sananya juga kan. Pasti lu juga ada kayak rasa, iya betul. Kalau sama Farah sih sejujurnya kami berdua dan menurutku Bu Hadra dan teman-teman yang lain akan setuju kalau kita merasa beruntung ngedapetin Farah untuk jadi gendis sih. Satu kan untuk anak umur segitu dapat peran buta apa namanya? Major lah ya, tunanetra. Tunanetra Buta gitu. parsial. Buta parsial itu kan nggak sesuatu hal yang mudah gitu. Dia harus ngebayangin itu, terus harus pakai soft lens itu kan. Dan soft lens itu kan dipakai nggak cuma sejam 2 jam gitu, bisa 16 bisa lebih dari itu gitu. Sofren aja tuh udah capek. Langsung pegel gitu. Tapi lucunya Farah tuh nggak mau merem kan? Ingat nggak? Dia Iya. tuh nggak mau tidur. Dia takut. Dia takut maksudnya kadang. Tapi ada beberapa. Jadi dia tuh takut kayak aku takut kalau itu nanti nggak bisa balik gitu. Hilang. Ternyata di handphone gue banyak banget tuh foto dia tidur. Tapi melek setengah. Ada di sininya dia. Iya, tidurnya buka mata Buka gitu. mata di sebelahnya si Michelle gitu. Aman sih ngatur chemistry sama dia. Kalau sama para cast lain, Sama aman semua sih menurutku. kayak mana? Kita di sini aku ngerasanya kita saling melengkapi satu sama lain sih per karakternya gitu. Walaupun kita mungkin nggak menjadi karakter utuh ketika kita reading,
mulai dari day one kita ketemu bareng-bareng, alhamdulillahnya kita langsung menjadi karakter utuh gitu dan tahu apa yang kita mau tuju gitu. Oke, nah kalau Kak Michelle sendiri, karena kan Kak Michelle juga jadi ibunya, terus ada pendekatan khususnya juga kan pasti. Nah kalau Kak Michelle gimana? Menurutku di film Alas Roban ini udah bertabur bintang yang udah handal-handal syuting atau apa. Jadi memang kesulitan dari kita bukan membangun chemistry tapi mengolah si garis merah cerita dari filmnya supaya semuanya tetap searah, terus sesuai sama kebutuhan sama porsinya masing-masing juga. Selebihnya ngikutin sesuai skenario dan arahan dari ibu sutradara. Oke, tapi sebenarnya susah nggak sih di direct langsung sama Bu Hadra? Enggak, sama sekali enggak susah. Enjoy. Nagih. Boleh deh next judul. Mau lagi Boleh. horor lagi berarti ya? Alhamdulillah Bu Hadra bisa drama tuh. Oke. Jago. Heeh. Siapa tahu Bu Hadra lagi. Nah, aku mungkin pengen horor. kelebihannya di film ini karena Bu Hadra megang film horor dan drama gitu di karirnya dia tuh dia udah megang dua itu. Jadi ketika dia ngedirect film Alas Roban kawin banget gitu antara dramanya sama horornya gitu. Tapi emang kita Pak, ya banyak sih penonton yang suka banget yang horornya dapet, dramanya juga dapet. Kalau kita nonton film horor cuma ditakut-takutin tapi nggak tahu apa sih kenapanya gitu, Justru akan konflik-konfliknya mati sebenarnya akan kalau kebanyakan jadi kayak horor. cuma diserem-seremin doang gitu. Tapi lo jadi nggak paham apa sih ceritanya gitu. Kalau di sini kan ada Sita yang membawa cerita tentang Alas Roban ini gitu dan perjuangannya dia untuk datang ke Semarang pengen nyembuhin anaknya, ternyata terjadi sesuatu. Itu kan susah gitu menurutku. Oke, nah tapi menurut kalian apa sih yang ngebedain film Alas Roban ini sama film-film horor lainnya? Karena kita ngangkat urban legend tempatnya. Terus film pertamanya Michelle di horor. Betul, itu yang harus di highlight teman-teman. Terus menurutku semua film pasti beda sih. Iya sih. Jadi kalau ditanya, kadang itu sih yang kadang suka aku bingung. Apa sih perbedaan dengan film horor lain? Ya udah pasti beda gitu. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Bisa nanti disaksikan aja ya teman-teman. Nah tapi adegan yang paling kalian inget bahkan kalian masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Banyak lagi Pak. Banyak banget. Aku adegan sama Michelle. Karena itu part konflik. Ada konflik, akhirnya ada konflik di antara kita berdua gitu. Dan itu tegang banget. Lumayan tegang sih menurutku. Karena itu ada beberapa yang kita rubah-rubah ya. Iya. Di tempat. Damn. Jadi kayak banyak, nah itu menurutku enaknya didirect sama Bu Hadra tuh karena kita boleh diskusi gitu. Jadi lebih jelas aja gitu. Itu satu sama salah satunya ada adegan ritual yang kita benar-benar ngerasa magis gitu. Pas dibuat karena itu kita lagi syuting lagi pas satu suro. Aduh. Ya gitulah sis. Mantas ya, kelihatan ya. Soalnya ada 2 hari kita syuting di ritual itu. Jadi hari pertama dan hari kedua menurutku rasanya beda. Hari pertama malah yang lebih lebih hikmat. Ini ya, lebih berasa ritualnya sih. Kalau Kak Michelle sendiri? Yang ritual itu favorit aku. Selebihnya semuanya aku udah keburu capek untuk menjadikan itu semua favorit. Iya. Karena itu sebenarnya adegan ritual itu campur aduk banget sih adegannya. Itu benar-benar itu juga aku kelar-kelar itu badanku gak enak sih. Karena maksudnya capek mentalinya. Capek. Jadi fisiknya keikutan capek juga kan. Iya. Soalnya lengkap banget, ada gamelan, ada wayang kulit, terus ada tarian-tarian. Semua lengkap banget. Iya. Terus harus meneng nong di beberapa shot. Menangis artinya. Menangis artinya.
Menengnong. Menengnong. Oke. Kata-kata baru ya ternyata hari ini. Tapi kita boleh tahu nggak sih pesan apa yang ingin kalian sampaikan dari film Alas Roban ke sahabat suara? Gimana sahabat? Mungkin aku bisa bilang karena yang dilanggar oleh Ibu Nursita dan Gendis ini adalah melewati jalan Alas Roban pada malam hari yang konon katanya berbahaya buat kita sendiri untuk saat ini. Aku pikir pesannya adalah nggak ada salahnya kalau kita ikutin pantangan-pantangan warga setempat atau orang-orang yang memang udah tinggal di tempat tersebut karena mungkin memang di balik itu semua sudah pernah ada tragedi, misteri atau hal-hal yang kita sebagai pendatang, orang baru atau numpang lewat tuh nggak pernah tahu. Jadi kayak nggak ada salahnya kalau kita ikutin apapun itu dan dimanapun. Iya. Kalau kata Skia sendiri? Idem. Ya pokoknya intinya itu kan dari sisi apa ya, kita harus saling menghormati lah dengan dunia yang tidak kita pijak, ada dunia lainnya juga gitu. Tapi kalau buatku, aku bisa ngelihat sebagai anak kita harus selalu menghargai seorang ibu karena perjuangan ibu nggak pernah ada habisnya dan itu bisa dilihat dari Nursita yang ngajarin anaknya tuh nggak dengan manja gitu, tapi Nursita mencoba, Sita ini mencoba untuk ngasih tahu kalau dunia itu nggak sebaik yang dipikir gitu. Jadi didikannya keras gitu. Gokil, boleh kasih tahu ke sahabat suara kapan sih bisa ditonton film Alas Roban? Kalian bisa nonton film Alas Roban tanggal 15 Januari 2026 hanya di bioskop, jangan nonton yang bajakan. Oke, itu dia. Sampai jumpa di Gorbit selanjutnya. Bye-bye.